Tahukah kamu setiap napasmu membawa nama suci yang bahkan mungkin tak pernah kau ucapkan? Di balik setiap denyut jantung, ada rahasia yang tak pernah berhenti berbisik. Kita adalah Bismillah. Selamat datang di Rasa Semesta Raya, tempat kita menggali makna terdalam jiwa, menyingkap tabir yang menutupi cahaya diri. Sebelum kita mulai perjalanan ini, tekan subscribe, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan menemukan diri sejati ini tidak berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita buka hati dan melangkah bersama dengan satu kesadaran segala yang ada dalam namanya. Kita sering mengira bahwa kehidupan ini dimulai saat kita lahir, saat udara pertama kali memasuki paru-paru dan tubuh mungil kita menangis keras. Namun jauh sebelum itu ada sesuatu yang sudah lebih dulu hidup. Ada denyut halus yang tidak terikat daging, tidak bergantung pada tulang, tidak terhenti walau jantung berhenti. Itulah kita yang sejati. Ruh yang sejak awal sudah membawa satu kunci suci, Bismillah. Kalimat itu bukan sekadar ucapan pembuka, ia adalah sumber yang meneteskan kehidupan ke segala wujud. Ia bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan napas semesta, denyut yang membuat bumi berputar, air mengalir, dan matahari terbit. Saat kita berkata Bismillah, seolah kita menyadari bahwa segala gerak bukan milik kita, tetapi milik sang pemilik gerak. Kita hanya perahu, sedang lautan luas ini adalah kehendaknya. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa kita bisa bergerak bahkan tanpa mengucapkannya? Mengapa tangan bisa meraih, mata bisa melihat, kaki bisa melangkah, walau kita tidak selalu ingat menyebut namanya? Disitulah rahasia terdalam itu berdiam, karena kita adalah Bismillah itu sendiri. Kita adalah wujud dari nama yang hidup, bukan sekadar penyebut nama. Bayangkan setetes air di tengah lautan. Ia bisa berkata, "Aku ingin mengenal laut," tetapi bukankah ia sendiri bagian dari laut? Demikian pula kita bisa berkata, "Aku ingin mengenal Tuhan." Namun bukankah sejak awal kehidupan kita adalah percikan dari kehendaknya? Kita tidak pernah terpisah, hanya terlupa. Kehidupan ini bukan perjalanan mencari Tuhan di luar diri, melainkan perjalanan menghapus debu yang menutupi cermin hati. Dalam cermin itu, tertulis huruf-huruf yang sejak azali telah disematkan pada jiwa kita. Basin Mim Lam Ha. Huruf-huruf itu bukan aksara mati, melainkan denyut kesadaran. Ba adalah permulaan wujud, Sin adalah rahasia perjalanan, Mim adalah samudra rahmat, Lam adalah lintasan cinta, dan Ha adalah napas kehidupan yang menyelimuti segalanya. Kita adalah kalimat yang berjalan, napas yang menyebut tanpa suara, kehidupan yang berdiri di atas nama yang menghidupkan. Maka ketika kita melangkah, sesungguhnya nama itu yang melangkah. Ketika kita berbicara, sesungguhnya nama itu yang berbicara. Dan ketika kita terdiam, sesungguhnya nama itu tetap berdenyut di dalam diam. Tetapi mengapa kita sering merasa kosong? Seolah terlempar jauh dari asal kita. Karena kita terlalu sibuk menjadi aku yang kecil. Lupa bahwa ada aku yang lebih luas, yang tak terikat bentuk, yang mengalir melalui setiap serat wujud kita. Kita mendengar suara pikiran, tetapi tidak lagi mendengar gema nama yang mendasarinya. Renungkanlah sejenak. Saat jantung berdetak, siapakah yang memerintahkannya? Saat udara masuk, siapakah yang mengizinkannya? Saat matahari menyinari bumi tanpa kita minta, siapakah yang menggerakkannya? Semua adalah Bismillah yang bekerja tanpa kita sadari. Setiap hela napas adalah tasbih sunyi. Setiap detak jantung adalah zikir diam. Namun kita terlalu sibuk mencari Tuhan dalam kitab di luar, sementara kitab hidup di dalam diri terbuka setiap saat. Itulah mengapa para arif berkata dirimu adalah ayat terbesar. Saat kita berkata Bismillah sebelum makan, itu bukan sekadar doa untuk memberkati rezeki, tetapi kesadaran bahwa makanan itu bukan dari kita. Benihnya tumbuh karena perintahnya, hujannya turun karena rahmatnya, dan tangan yang menyuapkan pun digerakkan olehnya. Lalu siapa sebenarnya yang memberi makan kepada siapa? Bukankah dia memberi makan kepada dirinya melalui dirimu? Saat kita berkata Bismillah sebelum bekerja, itu bukan sekadar harapan agar diberi kelancaran, tetapi pengakuan bahwa semua daya sudah berasal dari Dia. Kita hanya mengalir bersama kehendaknya, seperti sungai yang mengalir menuju lautan. Tidak ada kebanggaan dalam kesuksesan, tidak ada keputusasaan dalam kegagalan, karena semua hanyalah bagian dari kalimat yang sedang ditulis oleh penanya. Bukankah kalimat Bismillah selalu menjadi pembuka? Maka kehidupan kita pun sesungguhnya adalah pembuka menuju kehidupan yang lebih tinggi. Lahir adalah Bismillah, mati pun Bismillah. Setiap awal adalah namanya. Dan setiap akhir kembali ke nama yang sama. Tidak ada yang keluar darinya. Tidak ada yang luput dari genggamannya.
Namun masih banyak yang mengira bahwa bismillah hanyalah ucapan bibir. Padahal ia adalah keadaan jiwa, seperti embun yang menempel pada dedaunan tanpa disuruh. Begitu pula nama itu menempel pada wujud kita. Kita bisa lupa menyebutnya, tetapi dia tidak pernah lupa mencintai kita. Bahkan saat kita lalai, kehidupan tetap berdenyut. Itulah bismillah yang tidak terputus. Seandainya kita bisa benar-benar menyadari ini, dunia akan tampak berbeda. Kita tidak akan lagi merasa sendirian, tidak akan lagi merasa perlu memikul beban hidup sendirian. Sebab kita tahu segala sesuatu berjalan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan nama yang sudah lebih dulu menyertai kita. Kesadaran ini membuat langkah menjadi ringan. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk selalu sesuai keinginan kita, karena kita sadar bahwa dunia bergerak sesuai kehendaknya. Kita hanya menjadi saksi, menyaksikan bagaimana bismillah bekerja dalam setiap peristiwa. Pernahkah kita berpikir, mengapa kalimat itu dimulai dengan huruf ba yang bertitik di bawah? Para arif berkata, titik itu adalah awal dari segala wujud, rahasia yang tersembunyi. Semua huruf, semua kata, semua kitab berasal dari satu titik itu. Demikian pula seluruh alam semesta lahir dari satu titik kehendak, dan kita adalah bagian dari titik itu yang diberi bentuk sementara. Maka hidup bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali menyadari titik yang sejak awal sudah ada dalam diri kita. Titik itu adalah bismillah yang abadi. Jika engkau berjalan di hutan dan mendengar kicau burung, ketahuilah itu pun berkata bismillah dalam bahasanya sendiri. Jika engkau melihat sungai mengalir, itu pun mengalir dengan namanya. Jika engkau memandang langit malam penuh bintang, ketahuilah semua benda langit itu sedang bertasbih. Meski telinga kita tidak mendengarnya, tidak ada satu makhluk pun yang diam dari pujian kepadanya. Dan engkau sendiri tanpa sadar selalu menyebut nama itu. Saat engkau menarik napas, paru-paru berkata bismi. Saat engkau menghembuskan napas, jiwa berkata Allah. Hidupmu adalah zikir yang berjalan, bahkan ketika engkau tidak sengaja mengingkarinya. Lalu mengapa masih ada gelisah di hati? Karena kita belum mengenali siapa yang sedang mengucapkan nama itu di dalam diri. Kita mengira bahwa hidup ini sepenuhnya kendali kita. Padahal kita hanyalah saksi. Ketika kita mengakui bahwa semua berasal dari bismillah, jiwa menjadi tenang. Tidak ada lagi ketakutan kehilangan, sebab kita tahu tidak ada yang benar-benar hilang. Hanya kembali kepada pemiliknya. Hidup adalah perjalanan pulang. Bismillah adalah kunci pintunya. Kita tidak sedang mencari kunci itu, karena ia sudah tertanam dalam diri kita. Kita hanya perlu membukanya, membiarkan cahayanya menyinari semua sudut jiwa yang gelap. Kita adalah bismillah yang berjalan di bumi. Setiap langkah, setiap senyum, setiap tetes air mata adalah kalimat yang sedang dibacakan oleh kehendaknya. Maka hiduplah dengan kesadaran bahwa engkau bukan sekadar penyebut nama suci, tetapi engkau sendiri adalah nama suci itu yang diberi wujud untuk mengenali sang pemilik nama. Jika kita merenungi lebih dalam, kita akan menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup ini hanyalah kalimat panjang yang dibuka dengan bismillah. Setiap peristiwa bahagia atau sedih, lahir atau mati, datang atau pergi, adalah rangkaian huruf yang membentuk makna, dan semua makna itu selalu kembali pada namanya. Bayangkan sebuah samudera yang luas tanpa tepi. Ombak-ombaknya datang silih berganti. Ada yang tenang, ada yang ganas, ada yang memecah batu karang, ada pula yang sekadar membelai pasir di pantai. Namun semua ombak itu adalah samudera itu sendiri. Demikian pula kita. Kita adalah gelombang kecil dari samudera kehendaknya. Gelombang bisa mengira dirinya terpisah, tetapi hakikatnya ia selalu satu dengan laut. Begitu pula manusia yang merasa hidupnya sendiri, seolah terpisah dari Tuhan. Padahal tidak ada satu denyut pun yang terjadi tanpanya. Inilah rahasia terdalam bismillah, bukan sekadar membuka pintu rahmat sebelum bertindak, tetapi menyadari bahwa pintu itu tidak pernah tertutup, karena kita sendiri adalah pintu itu. Hidup akan terasa ringan, jika kita sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milik kita. Bahkan tubuh ini bukan milik kita, ia hanyalah titipan yang suatu saat akan dikembalikan. Kita merawatnya, tetapi tidak bisa sepenuhnya menguasainya. Kita bisa menjaga kesehatan, tetapi tidak bisa menahan penuaan. Kita bisa berusaha keras, tetapi tidak bisa memaksa hasil. Kita bisa merencanakan masa depan, tetapi tidak bisa memastikan esok masih ada. Semuanya berjalan dalam skenarionya, dan itulah yang disebut hidup dalam bismillah. Mati pun bukan akhir, melainkan lanjutan kalimat yang sama. Bismillah membuka kehidupan di dunia, dan bismillah pula membuka kehidupan setelah dunia. Seperti orang yang membuka pintu ruangan lain, kita hanya berpindah dari satu kesadaran ke kesadaran yang lebih dalam.
Saat roh meninggalkan tubuh, ia tidak kehilangan cahaya bismillah, karena itu memang hakikatnya. Yang mati hanyalah jasad, sedangkan kalimat itu tetap hidup. Mengapa sebagian orang takut mati? Karena mereka mengira akan kehilangan segalanya. Mereka lupa bahwa segalanya bukan milik mereka sejak awal. Dalam pandangan jiwa, mati bukanlah kegelapan, melainkan cahaya yang mengantarkan pulang. Dalam pandangan orang yang sadar, mati adalah mengucapkan bismillah sekali lagi, untuk memasuki gerbang yang lebih luas. Hidup dan mati hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Kesadaran akan namanya. Saat lahir kita disambut dengan tangis dan napas pertama. Saat mati kita dilepas dengan napas terakhir. Tetapi napas itu pun bukan hilang. Ia kembali kepada sumbernya. Apa yang menghidupkanmu sejak awal, itulah yang membawamu pulang di akhir perjalanan. Bismillah bukan hanya pembuka ayat dalam kitab suci, tetapi kitab itu sendiri hidup di dalam dirimu. Seluruh perjalanan hidup adalah penafsiran panjang dari kalimat itu. Ketika engkau jatuh cinta, itu bismillah. Ketika engkau patah hati, itu bismillah. Ketika engkau berhasil, ketika engkau gagal, semua adalah bagian dari kalimat yang sedang dibacakan. Kita sering mengeluh, mengapa ini terjadi padaku? Padahal setiap kejadian adalah huruf-huruf yang sedang membentuk makna yang lebih dalam. Kadang kita tidak segera mengerti, sama seperti huruf terpisah yang belum membentuk kata. Namun saat waktu berjalan, barulah kita melihat betapa setiap huruf itu saling terhubung membentuk kalimat yang indah. Saat itu kita tersenyum dalam diam, menyadari bahwa sejak awal semuanya telah diatur dengan nama yang penuh kasih. Hidup dalam kesadaran bismillah bukan berarti pasif, bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih berani melangkah karena tahu bahwa segala daya berasal darinya. Kita tidak takut gagal, karena gagal pun adalah bagian dari keberhasilan dalam pandangannya. Kita tidak sombong saat berhasil, karena tahu tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Kesadaran ini menjadikan hati kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh dunia. Bismillah juga berarti membiarkan jiwa kita kembali jernih. Dunia sering mengotori hati dengan ambisi, ketakutan, iri, dan kebencian. Tetapi saat kita sadar bahwa setiap napas adalah namanya, kita mulai melepaskan beban itu. Kita tidak lagi perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap jiwa punya kalimatnya sendiri. Setiap orang adalah ayat yang unik, dan semua ayat itu bersumber dari kalimat pembuka yang sama. Renungkanlah, bukankah seluruh alam semesta ini lahir dari satu perintah? Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Dan perintah itu selalu dibuka dengan rahmat, selalu bernaung dalam nama yang penuh kasih. Itulah mengapa para bijak berkata, jika engkau ingin mengenal Tuhan, lihatlah bagaimana Dia mengenal dirimu. Namanya sudah melekat dalam napasmu, bahkan sebelum engkau belajar mengucapkannya. Di tengah keramaian dunia, manusia sering melupakan suara sunyi itu. Kita terjebak dalam kebisingan pikiran, terperangkap oleh keinginan yang tak ada habisnya. Kita mengejar dunia seolah dunia bisa menggenapi jiwa, padahal jiwa hanya bisa dipenuhi dengan mengenali asalnya. Saat itulah kalimat bismillah menjadi jalan pulang. Setiap pagi saat membuka mata, sadarilah engkau bangun karena namanya memanggilmu bangun. Setiap malam saat tertidur, sadarilah engkau terlelap karena namanya memanggilmu pulang sementara. Jika kesadaran ini hidup, bahkan tidur pun menjadi zikir, bahkan makan pun menjadi doa, bahkan diam pun menjadi ibadah. Dan ketika engkau bertemu orang lain, lihatlah mereka juga membawa nama yang sama dalam napas mereka. Jangan pandang mereka hanya dari wajah atau pakaian. Lihatlah cahaya yang tersembunyi dalam setiap jiwa. Saat itu engkau tidak akan mudah membenci, karena bagaimana mungkin membenci sesuatu yang membawa nama yang sama denganmu? Kita semua adalah bagian dari satu kalimat panjang yang ditulis oleh pena yang sama. Bismillah adalah cinta yang mengalir tanpa henti. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Bahkan cobaan yang paling berat pun, jika dilihat dengan mata jiwa, adalah cara nama itu menuntun kita pulang. Kadang Tuhan menutup satu pintu agar kita mau melihat pintu lain yang lebih indah. Kadang Dia mengambil sesuatu agar kita ingat bahwa tidak ada yang kekal selain Dia. Semuanya selalu dimulai dan diakhiri dengan bismillah. Di titik tertinggi kesadaran, seseorang tidak lagi sekadar mengucapkan bismillah, tetapi hidupnya sendiri menjadi bismillah. Setiap gerak adalah doa, setiap kata adalah rahmat, setiap diam adalah tasbih. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena ia sudah melihat Tuhan di dalam setiap denyut hidupnya. Dan engkau, apakah engkau siap mengenali siapa dirimu sebenarnya? Engkau bukan sekadar manusia yang lahir lalu mati. Engkau adalah kalimat yang sedang dibacakan oleh kehendaknya. Engkau adalah perjalanan darinya untuk kembali kepadanya.
Engkau adalah rahmat yang diberi wujud, ayat yang diberi napas, nama yang hidup dalam nama yang lebih agung. Saat engkau benar-benar menyadari ini, engkau tidak akan lagi merasa terasing di dunia. Setiap langkah terasa pulang, setiap napas terasa jikir, setiap kejadian terasa bermakna. Dunia tidak lagi menakutkan, karena engkau tahu siapa yang menggerakkannya. Mati tidak lagi mengerikan, karena engkau tahu siapa yang menjemputmu. Dan hidup tidak lagi membingungkan, karena engkau tahu siapa yang menuntunmu. Hidup hanyalah perjalanan untuk mengenali kalimat yang sejak awal sudah melekat di jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama itu bukan hanya di bibir, tetapi juga di napas, di detak jantung, di cahaya mata, di setiap denyut kehidupan. Dan engkau dengan segala dirimu adalah bagian dari nama itu yang diberi kesempatan untuk mengenali sang pemilik nama. Kita adalah Bismillah yang berjalan di bumi. Dan saat kita kembali, kita pun kembali dengan Bismillah, dalam pelukan nama yang sejak awal tidak pernah meninggalkan kita. Segala yang ada selalu kembali pada namanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like jika bermanfaat, klik subscribe, dan terus bersamaku selanjutnya. Salam bahagia.